Pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kami kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang baterai dan sumber energi alternatif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Katarina Sri Ayu Intanarek, NIM 2101130025. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Kita lanjutkan ke penjelasannya. Penjelasan di bagian pertama dijelaskan oleh Kakak Jeremy Saung. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, nama saya Jeremy Sau dengan NIM 21011300023. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan baterai dengan tema dari kelompok 1 kami, yaitu baterai dan sumber energi alternatif. Jadi apa itu baterai? Baterai adalah perangkat alat yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Baterai adalah item yang sangat penting dan sangat diperlukan untuk banyak perangkat elektronik yang membutuhkan daya dan ketika tidak ada listrik yang tersedia. Beberapa contoh praktis di mana baterai digunakan meliputi: yang pertama di laptop, di kamera, di ponsel, di mobil, di jam tangan, dan jam untuk peralatan keamanan, di meter elektronik untuk alarm asap, untuk meter yang digunakan untuk membaca gas, air, dan listrik. Jika suatu aplikasi membutuhkan ukuran kecil dan daya tinggi, maka digunakan baterai LSV. Jika masa dipakai lebih lama, maka diperlukan baterai 3 hingga 3,6 volt. Dan pada tahun 1970-an, baterai 1,5 volt secara bertahap digantikan oleh baterai alkalin. Baterai oksida perak secara bertahap diperkenalkan pada tahun 1960-an dan masih merupakan teknologi pilihan dan untuk baterai jam tangan saat ini. Baterai litium ion diperkenalkan pada tahun 1970-an karena kebutuhan aplikasi untuk seumur hidup lebih lama. Memang beberapa baterai tersebut telah diketahui bertahan lebih dari 10 tahun sebelum pergantian, sebuah karakteristik yang berarti bahwa baterai ini masih sangat diminati saat ini untuk di kamera digital. Dan terkadang untuk jam tangan dan jam komputer baterai litium mampu memberikan arus tinggi tapi cenderung lebih mahal. Berikut ini adalah jenis baterai dan kegunaannya. Yang pertama, baterai asam timbal. Baterai asam timbal adalah pasokan energi listrik untuk kendaraan termasuk truk, kapal, traktor, dan sepeda motor. Baterai asam timbal kecil yang disegel digunakan untuk penerangan darurat dan satuan daya tak putus. Yang kedua, karbon seng. Karbon seng kegunaannya untuk obor, jam, alat cukur, mainan, dan alarm asap. Yang ketiga adalah seng klorida. Seng klorida kegunaannya untuk obor, jam, alat cukur, radio, mainan, dan alarm asap. Yang keempat adalah mangan alkali. Kegunaannya untuk stereo pribadi dan pemutar radio kaset. Yang kelima adalah udara seng. Udara seng kegunaannya untuk alat bantu dengar, pagar, dan kamera. Yang keenam adalah oksida perak. Oksida perak kegunaannya untuk kalkulator, jam tangan, dan kamera. Yang ketujuh adalah litium. Litium berfungsi untuk komputer, jam tangan, dan kamera. Yang kedelapan adalah nikel kadmium atau NiCd. Kegunaannya untuk ponsel, perkakas listrik tanpa kabel, komputer, laptop, alat cukur, mainan bermotor, dan stereo pribadi. Yang kesembilan adalah hidrida logam nikel atau NiMH. Kegunaannya untuk alternatif untuk baterai NiCd atau nikel kadmium, tapi umur lebih panjang. Yang ke-10 adalah litium ion atau Li ion. Kegunaannya untuk alternatif untuk baterai NiCd dan NiMH. Energinya lebih besar, kapasitas penyimpanannya juga lebih besar. Waktu selanjutnya saya persilakan untuk presentasi selanjutnya. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Novita Melandingdun, NIM
21011301010. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok 1. 4.2 Beberapa efek kimia dari listrik. Suatu bahan harus mengandung partikel bermuatan untuk dapat menghantar arus listrik. Pada zat padat, arus dialiri oleh elektron. Tembaga, timah, aluminium, besi, dan trotoar adalah beberapa contoh konduktor padat. Dalam cairan dan gas, arus dibawa oleh bagian molekul yang telah memperoleh muatan listrik yang disebut ion. Elektrolisis adalah penguraian senyawa cair oleh aliran arus listrik yang melaluinya. Aplikasi praktis elektrolisis termasuk pelapisan listrik logam, pemurnian tembaga, dan ekstraksi aluminium dari bijinya. Elektrolit adalah senyawa yang akan mengalami elektrolisis. Contohnya termasuk air garam, tembaga sulfat, dan asam sulfat. Elektroda adalah dua konduktor yang membawa arus sewa ke elektrolit. Elektroda terhubung positif disebut anoda, dan elektroda negatif disebut katoda. Ketika dua kabel tembaga yang dihubungkan ke baterai ditempatkan dalam gelas yang berisi larutan air garam, arus akan mengaliri melalui larutan. Gelembung udara muncul di sekitar kabel saat air berubah menjadi hidrogen dan oksigen dengan elektrolisis. Elektroplating menggunakan prinsip elektrolisis untuk menerapkan lapisan dari satu logam ke logam lain. Beberapa aplikasi praktis termasuk pelapisan timah pada baja, pelapisan gerak pada paduan nikel, dan pelapisan krom pada baja. Jika dua elektroda tembaga yang dihubungkan ke baterai ditempatkan dalam gelas kimia yang mengandung tembaga sulfat sebagai elektrolit, ternyata katoda atau yaitu elektroda yang terhubung ke terminal negatif baterai memperoleh tembaga, sementara anoda melepaskan tembaga. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zakaria Immanuel Audi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel sederhana. Fungsi sel listrik adalah mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Sebuah sel sederhana terdiri dari dua konduktor yang berbeda atau elektroda dalam elektrolit. Terdiri dari elektroda tembaga dan seng. Arus listrik yang ditemukan mengalir di antara elektroda. Pasangan elektroda lain yang mungkin ada termasuk seng, timbal, dan seng besi. Potensial elektroda yaitu ukuran di antara elektroda bervariasi untuk setiap pemasangan logam. Dengan mengetahui setiap gaya gerak listrik dari setiap logam, sehubung dengan beberapa elektroda standar, gaya gerak listrik dari setiap pasangan logam dapat ditentukan. Standar yang digunakan adalah elektroda hidrogen. Dalam sel sederhana ada dua kesalahan yang disebabkan oleh polarisasi dan aksi lokal. Berikut ada tabel tentang potasium. Di situ ada sodium, aluminium, seng, besi, memimpin hidrogen, tembaga, perak, dan karbon. Berikut kita masuk dalam polarisasi. Jika sel sederhana yang dibiarkan terhubung untuk beberapa waktu, arus atau menurun cukup cepat. Ini karena pembentukan film gelembung hidrogen pada anoda tembaga. Efek ini dikenal sebagai polarisasi sel. Hidrogen mencegah penuh kontak antara elektroda tembaga dan elektrolit, dan ini meningkatkan resistansi internal sel. Efek tersebut dapat diatasi dengan menggunakan bahan kimia depolarisasi atau depolarisasi seperti kalium dikromat yang menghilangkan gelembung hidrogen saat terbentuk. Hal ini memungkinkan sel untuk memberikan arus yang stabil. Berikut kita masuk dalam aksi lokal. Ketika seng komersial ditempatkan dalam asam sulfat encer, gas hidrogen dibebaskan dari itu dan seng larut. Alasan untuk ini adalah bahwa kotoran seperti jejak besi hadir dalam zat
ada dalam mesin yang membentuk sel primer kecil dengan seng. Sel-sel kecil ini dihubung pendek oleh elektrolit sehingga arus lokal mengalir menyebabkan korosi. Tindakan ini dikenal sebagai tindakan lokal sel. Hal ini dapat dicegah dengan menggosokkan sedikit merkuri pada permukaan seng yang membentuk lapisan pelindung pada permukaan elektroda. Mungkin itu sekian dari saya kembalikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Markianus Abe, NIM 21011300064. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan materi 4.4 tentang korosi. Korosi adalah penghancuran bertahap logam di atmosfer lembab melalui aksi sel sederhana. Selain adanya kelembapan dan udara yang diperlukan untuk karat, elektrolit, anoda, dan katoda diperlukan untuk korosi. Jadi, jika logam dengan jarak yang luas dalam deret elektrokimia digunakan dalam kontak satu sama lain dengan adanya elektrolit, korosi akan terjadi. Misalnya, jika kutub kuningan dipasang ke sistem pemanas yang terbuat dari baja, korosi akan terjadi. Efek termasuk melemahnya struktur, pengurangan umur komponen dan bahan, pemborosan bahan, dan biaya pengganti. Korosi dapat dicegah dengan melapisi dengan cat, minyak, pelapis plastik, dan enamel atau pelapisan dengan timah atau krom. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Leonardimo, NIM 2101130006. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi kami dari kelompok 1 di bawah judul gaya gerak listrik dan resistensi internal dari sebuah sel. Gaya gerak listrik dari sebuah sel adalah pada antara terminalnya ketika tidak terhubung ke beban, yaitu sel dalam keadaan tanpa beban. Gaya gerak listrik suatu sel diukur dengan menggunakan voltmeter resistensi tinggi yang dihubungkan secara paralel dengan sel. Voltmeter harus memiliki resistensi yang tinggi. Jika tidak, maka voltmeter akan melewatkan arus dan sel tidak akan tanpa beban. Misalnya kita ambil contoh, jika hambatan sel adalah 1 dan voltmeter 1M, maka hambatan pengganti rangkaian tersebut adalah 1M tambah 1. Jadi dari voltmeter 1M itu ditambah dengan sel yang satunya, yaitu kurang lebih 1M. Maka tidak ada arus yang mengalir dan sel tidak dimuat. Tegangan yang tersedia di terminal sel akan turun ketika beban terhubung. Hal ini disebabkan oleh resistensi internal sel yang merupakan oposisi bahan sel terhadap aliran arus. Jadi resistensi internal bekerja secara seri dengan resistensi lain dalam rangkaian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya Martin Ceola dengan NIM 2101001329. Saya akan melanjutkan materi 4.6 yaitu sel primer. Sel primer. Sel primer tidak dapat diisi ulang, yaitu konversi energi kimia menjadi energi listrik tidak dapat digunakan setelah bahan kimia habis. Contoh sel primer termasuk sel Leyland dan sel merkuri. Yang pertama, sel Leyland. Sebuah sel Leyland yang kering seperti sebuah sel memiliki gaya gerak listrik 1,5 volt saat baru. Tapi ini jatuh dengan cepat jika digunakan terus-menerus karena polarisasi. Itu film hidrogen pada elektroda karbon terbentuk lebih cepat
daripada dihilangkan oleh depolarisasi. Ledge-line sel hanya cocok untuk penggunaan intermiten, aplikasi termasuk obor, radiotransistor, bel, rangkaian indikator, pemantik gas, saklar gigir pengontrol, dan sebagainya. Sel yang paling umum digunakan dari sel primer adalah murah, membutuhkan sedikit perawatan, dan memiliki umur simpan sekitar 2 tahun. Yang kedua, sel merkuri. Sebuah sel merkuri kas memiliki gaya gerak listrik sekitar 1,3 volt yang tetap konstan untuk waktu yang relatif lama. Keuntungan utamanya dibandingkan sel ledge-line, ukurannya lebih kecil dan raknya panjang. Aplikasi praktis yang umum termasuk alat bantu dengar, elektronik medis, kamera, dan untuk peluru kendali. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan bagian 4.7 tentang sel sekunder. Sel sekunder dapat diisi ulang setelah digunakan, yaitu konversi energi kimia menjadi energi listrik. Sel sekunder ini bersifat reversibel dan sel dapat digunakan berkali-kali. Contoh sel sekunder termaksud sel timbal asam, kadium nikel, dan sel logam nikel. Sel timbal asam. Sebuah sel timbal asam yang khas dibangun dari yang pertama wadah yang terbuat dari kaca, ebonit atau plastik, yang kedua pelat timah. Nah, pelat timah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama pelat negatif atau katoda yang terdiri dari timah yang kenyal. Yang kedua pelat positif atau anoda yang dibentuk dengan menekan timah peroksida ke dalam kisi timah. 3. Pemisah yang terbuat dari kaca, seluloid atau kayu. Nah, yang keempat, elektrolit yang merupakan campuran asam sulfat dan air suling. Kepadatan relatif atau berat jenis dari sel timbal asam yang dapat diukur menggunakan hidrometer bervariasi antara sekitar 1,26 ketika sel terisi penuh hingga 1,19 ketika sel dibuang. Terminal dari sebuah petunjuk sel asam adalah sekitar 2 volt. Ketika sebuah sel mensuplai arus ke suatu beban, hal itu dikatakan sebagai pemakaian selama pelepasan. Pelepasan yang dimaksud yang pertama timbal peroksida atau pelat positif dan timbal spons atau pelat negatif diubah menjadi timbal sulfat. Yang kedua, oksigen dalam timbal peroksida bergabung dengan hidrogen dalam elektrolit untuk membentuk air, oleh karena itu elektrolit melemah dan kerapatan relatif turun. Selamat pagi teman-teman, baik saya akan melanjutkan 4.8 kapasitas sel. Kapasitas sel diukur dalam ampere jam atau Ah. Baterai 50 Ah yang terisi penuh diberi nilai selama 10 jam pengisian daya dapat dikosongkan pada arus stabil 5 ampere selama 10 jam, tetapi jika arus beban ditingkatkan menjadi 10 ampere, maka baterai habis selama 3-4 jam karena semakin tinggi arus pengisian daya, semakin rendah kapasitas efektif baterai. Sel bahan bakar sangat menarik dalam aplikasi modern karena efisiensinya yang tinggi dan idealnya penggunaan bebas emisi, berbeda dengan bahan bakar yang lebih modern saat ini seperti metana atau gas alam yang menghasilkan karbon dioksida. Satu-satunya produk sampingan dari sel bahan bakar yang beroperasi dengan hidrogen murni adalah uap air. Saat ini, sel bahan bakar adalah alternatif yang sangat mahal untuk mesin pembakaran internal. Namun, penelitian dan pengembangan lanjutan akan membuat kendaraan sel bahan bakar tersedia dengan harga pasar dalam bentuk beberapa tahun. Sel bahan bakar sangat berguna bagi sumber daya di lokasi terpencil seperti pesawat ruang angkasa, stasiun cuaca terpencil, dan dalam aplikasi militer tertentu. Sel bahan bakar yang menggunakan hidrogen bisa kompak, ringan, dan tidak memiliki bagian yang bergerak. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman. Saya atas nama Tugas dan Nobrias, NIM 21011300070.
saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman. 4.9 Pembangunan baterai yang aman. Pembangunan baterai telah menjadi topik-topik di Inggris karena kesadaran yang lebih besar akan bahaya dan implikasi dari penyimpan hingga 300 juta baterai per tahun, aliran limbah lebih dari 200.000 ton ke tempat pembuang akhir. Baterai tertentu mengandung zat yang dapat membahayakan manusia, satwa liar, dan lingkungan, serta menimbulkan risiko kebakaran. Baterai lain dapat didaur ulang untuk kandungan logamnya. Baterai limbah merupakan sumber konsentrasi logam berat beracun seperti merkuri, timbal, dan kadmium. Jika baterai yang mengandung logam berat dibuang secara tidak benar, logam tersebut dapat merembes keluar dan mencemari tanah dan air tanah, membahayakan manusia dan satwa liar. Paparan jangka panjang terhadap kadmium, karsinogen manusia yang diketahui, yaitu zat yang menghasilkan pertumbuhan kanker, dapat menyebabkan penyakit hati dan paru-paru. Merkuri dapat menyebabkan kerusakan pada otak manusia, sistem tulang belakang, ginjal, dan hati. Asam sulfat dalam baterai asam timbal dapat menyebabkan kulit terbakar parah atau iritasi saat kontak. Semakin penting untuk membuang semua baterai dengan benar. Pembuangan baterai menjadi lebih diatur sejak peraturan TPA 2002 dan peraturan limbah B3 2005. Dari peraturan limbah peralatan listrik dan elektronik WEEE 2006 mulai Juli 2007, semua produsen dan importir peralatan listrik dan elektronik akan bertanggung jawab untuk biaya pengumpulan, perawatan, dan daur ulang WEEE wajib yang dihasilkan di Inggris Raya. Sekian. Oke, jadi baik, saya akan melanjutkan di bagian 4.10 sel bahan bakar. Sel bahan bakar adalah konversi energi elektrokimia perangkat mirip dengan baterai, tetapi berbeda dari yang terakhir terkait dalam hal itu dirancang untuk pengisian terus-menerus dari reaktan yang dikonsumsi, yaitu menghasilkan listrik dari sumber eksternal, bahan bakar, dan oksigen sebagai lawan dari kapasitas penyimpanan energi baterai yang terbatas. Elektro dalam baterai bereaksi dan berubah sebagai baterai diisi atau dikosongkan. Sedangkan sel bahan bakar elektroda bersifat katalitik, yaitu tidak berubah secara permanen dan relatif stabil. Reaktan khas yang digunakan dalam sel bahan bakar adalah hidrogen diisi anoda dan oksigen di sisi katoda, yaitu sel hidrogen. Biasanya reaktan mengalir dalam, produk reaksi mengalir keluar. Operasi jangka panjang hampir berkesinambungan dapat dilakukan selama aliran ini. Sel bahan bakar sangat menarik dalam aplikasi modern untuk efisiensi tinggi dan idealnya penggunaan bebas emisi, di kontras dengan bahan bakar yang saat ini lebih modern seperti metana atau gas alam yang menghasilkan karbon dioksida. Satu-satunya produk sampingan dari sel bahan bakar yang beroperasi pada hidrogen murni adalah uap air. Saat ini, sel bahan bakar adalah alternatif yang sangat mahal ke mesin perangkat internal, namun lanjut penelitian dan pengembangan kemungkinan akan membuat sel bahan bakar kendaraan yang tersedia dengan harga pasar dalam beberapa tahun. Sel bahan bakar sangat berguna sebagai sumber tenaga di remote lokasi seperti pesawat, ruang angkasa, stasiun cuaca terpencil, dan dalam aplikasi militer tertentu. Sebuah sel bahan bakar berjalan pada hidrogen bisa kompak, ringan, dan tidak memiliki bagian yang bergerak. Sekian dari
pembacaan saya berikan pada teman untuk melanjutkan di bagian 4.11. Terima kasih dan salam. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan materi kami di 4.11, sumber energi alternatif dan terbarukan. Energi alternatif mengacu pada sumber energi yang dapat menggantikan batu bara, gas tradisional, minyak yang semuanya meningkatkan karbon atmosfer ketika dibakar sebagai bahan bakar. Energi terbarukan menyiratkan bahwa itu berasal dari sumber yang secara otomatis diisi ulang atau yang secara efektif tidak terbatas sehingga tidak habis saat digunakan. Yang bagian pertama, energi matahari. Energi matahari adalah salah satu sumber energi yang paling digunakan untuk masa depan. Alasannya adalah total energi yang diterima setiap tahun dari matahari adalah sekitar 35.000 kali total energi yang digunakan oleh manusia. Tenaga angin. Tenaga angin merupakan sumber energi alternatif lain yang dapat digunakan tanpa menghasilkan produk sampingan yang berbahaya bagi alam. Ketiga, pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik dicapai dengan membendung sungai dan memanfaatkan energi potensial di dalam air. Saat air yang disimpan di belakang bendungan dilepaskan pada tekanan tinggi, energi kinetiknya ditransfer ke bilah turbin dan digunakan untuk menghasilkan listrik. Bagian yang keempat, tenaga pasang surut. Tenaga pasang surut memanfaatkan gerakan alami pasang surut untuk mengisi waktu yang kemudian secara perlahan dibuang melalui turbin penghasil listrik. Yang bagian kelima, energi panas bumi. Diperoleh dari panas internal planet yang dapat digunakan untuk menghasilkan uap untuk menjalankan turbin uap yang pada gilirannya menghasilkan listrik. Sekian dan terima kasih.